Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri yang pertama untuk Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kekal adanya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kesempatan yang indah kami bisa belajar firman Tuhan, merenungkan, dan kami bisa melakukan dalam hidup ini. Dan kami mau hidup ini berbuah bagi kemasyhuran Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini pertama-tama sebagai wujud kita cinta Tuhan, kita mengutamakan firman Tuhan. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. 3 prinsip untuk di dalam damai Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kekasih Tuhan, kita sering mendengar khotbah yang diambil dari ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dari sekian nasihat-nasihat yang ada, 3 ayat ini saya menegaskan 3 prinsip untuk kita di dalam damainya Tuhan. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ini yang merupakan kehendak Tuhan, khusus ayat ini. Lihat, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini kehendak Tuhan bagi jemaat di Tesalonika dan bagi kita sekarang ini yang mendengar kebenaran ini. Perhatikan, bersukacita senantiasa. Kata senantiasa di sini dalam situasi kondisi apapun tetap bersukacita. Nah, bagaimana dengan sekarang ini wabah COVID-19 ini? Dampaknya di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang bingung karena keuangan yang sudah semakin menyempit, semakin berkurang, dan kebutuhan-kebutuhan ke depan ini masih banyak. Dari mana sumbernya? Pekerjaan dirumahkan, jualan di toko yang ditangani keluarga juga sepi, harus tutup. Demikian juga berusaha mencari usaha freelance pun juga terbatas. Mau jual makanan sepi, mau jual yang lain juga sepi, bingung. Dan kebutuhan semakin bertambah. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Kalau kita diberkati, kita dapat rezeki, apa bedanya dengan orang duniawi? Kalau mereka mendapat rezeki, mereka hajatan. Nah, Tuhan mau kita ini beda, kekasih Tuhan. Kita disuruh bersukacita. Mungkin sekarang ini saudara sedang gemeretek karena kehidupan yang panik ini. Gemeretek. Kekasih Tuhan, di sini Tuhan suruh melalui Rasul Paulus bersukacita senantiasa. Jadi bagaimana? Kita bertindak. Kita bertindak dengan iman. Kalau selalu membaca ketika Yesus
memberi makan 5.000 orang. Waktu itu mereka kehabisan makanan, lapar, belum termasuk perempuan dan anak-anak, bisa lebih dari 5.000. Dan saat itu ada seorang yang mempunyai 5 roti 2 ekor ikan. Lihat, anak kecil itu dengan ikhlas dipersembahkan kepada Yesus. Dan Yesus, apa yang dilakukannya? Yesus mengucap syukur. Nah ini, mengucap syukur dan mujizat terjadi. Mujizat terjadi, saudara. Bisa memberi makan 5.000 orang lebih, padahal secara ilmu matematika, ilmu bisnis tidak mungkin. Tapi lihat, karena mengucap syukur, mujizat terjadi. Demikian juga ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, ada seorang mempunyai 7 roti dan beberapa ikan. Lihat ketika dipersembahkan kepada Yesus dan Yesus mengucapkan berkat ini, mengucapkan berkat, mujizat terjadi. Kata-kata berkat, kekasih Tuhan, secara logika, secara ilmu bisnis tidak mungkin bisa memberi makan 4.000 orang lebih, tidak mungkin. Nah ini rahasia mengucap syukur dan mengucap berkat. Itu sebabnya dikatakan apa? Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah sampai begitu rupa dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam situasi kondisi apapun. Dalam situasi kondisi sekarang wabah COVID-19, virus ini. Ya kalau kita dalam keadaan diberkati mengucap syukur, apa bedanya dengan orang duniawi? Tuhan mau kita beda. Justru dalam kondisi yang demikian, Tuhan melihat sejauh mana iman kita ini. Nah ini, gampang bersungut-sungut, ngeluh, ya bersungut-sungut, mengeluh, ya. Nah ingat di dalam surat Yudas. Di dalam surat Yudas dikatakan apa? Kalau kita baca surat Yudas pasal 1. Ya kita baca di sini ayat 14 sampai 16. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman loh kekasih Tuhan atas orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Karena apa kekasih Tuhan? Karena semua perbuatan fasik, mereka tidak peduli Tuhan, yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan, mereka itu orang-orang menggerutu dan mengeluh tentang apa? Tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Lihat, menghalalkan segala cara, ya, hidup menurut nafsunya, cakar PDW. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Nah ini jangan sampai kekasih Tuhan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan karena kepepet. Akhirnya mulai menipu di sini, menipu di sana. Nah ini kondisi akhir zaman. Jangan kita masuk di dalam bilangan orang-orang yang demikian. Dijauhkan kiranya. Firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Segala hal, bukan sebagian, segala hal. Karena itu yang dikehendaki itu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kamu. Dan tetap berdoa. Ini, situasi kondisi apapun tetap komitmen berdoa. Kasih Tuhan, 3 prinsip ini penting supaya hati kita ini penuh dengan damai. Karena dalam situasi kondisi sekarang ini ya, banyak orang sumpek, banyak orang marah-marah, ya, karena bingung, panik, stres, depresi. Kasih Tuhan, firman Tuhan sudah mengajarkan dalam situasi kondisi apapun, jangan sampai kita menggerutu, mengeluh tentang nasib kita. Dijauhkan kiranya, jangan sampai mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Ya, di sini, mari
Ini kesempatan kita bertindak dengan iman. Nyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Naikkan pujian. Tetap berdoa dan tetap mengucap syukur. Ini satu tindakan iman. Dengan kita mengucap syukur itu menunjukkan bahwa kita percaya bahwa janji-janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Berapa puluh tahun yang lalu ya, ketika saya masih di bangku kuliah, ada kawan baik saya meminjam gitar. Gitar itu mahal, saudara, sangat mahal. Pak Sewi, saya pinjam gitar Pak, saya mau ya pelayanan di satu persekutuan, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Saya pinjamkan. Berapa saat kemudian selesai pelayanan, dia datang pada saya lihat kok tidak membawa gitar. Kawan saya ini mengatakan, Pak Sewi, saya dikompas Pak Sewi di jalan Embo Malang, dikeroyok berapa orang Pak Sewi, gitarnya diambil Pak Sewi. Nah, di sini kekasih Tuhan, ini gitar mahal loh saudara. Apakah kemudian saya marah-marah? Saya langsung spontan puji Tuhan, karena saya tahu kawan saya ini tidak mungkin membohongi saya, menipu saya. Ya, puji Tuhan, saya percaya nanti Tuhan akan menggantikan 2 kali lipat. Saya memuji Tuhan, ya puji Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa supaya yang mengambil itu bertobat. Kekasih Tuhan, berapa saat kemudian saya ya dikirimi gitar oleh seorang pengusaha. Ya, dia mimpi tergerak untuk memberikan ya gitar itu. Dia tidak tahu kalau saya sedang ya gitar saya yang mahal itu dikompas orang. Dia mimpi supaya dia memberkati saya dengan sebuah gitar, dan dia kirim. Saya katakan, puji Tuhan, tepat Tuhan menolong tepat pada waktunya, karena gitar itu ya sering digunakan dalam ya memimpin pujian, ya mengiringi ya persekutuan, ya menjadi berkat, dipinjam siapapun yang dalam pelayanan untuk mengiringi persekutuan. Nah ini kekasih Tuhan. Kalau hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti bela. Tetap memuji Tuhan. Jangan kita marah-marah. Ya, seandainya saya marah-marah, saya caci maki, kemudian saya keluarkan kata-kata yang tidak pantas karena begitu mahalnya kesayangan saya, gitar yang merupakan ya saya sayangi. Ya, tetapi saya bisa mengatakan dalam situasi begitu, puji Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipuji. Ya, apapun yang terjadi tetap saya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mujizat terjadi. Jadi saudara, di balik pujian, di balik pengucapan syukur ada mujizat Tuhan. Dengan kita ya bersukacita naikkan nyanyian pujian, kita tetap berdoa, kita mengucap syukur dalam segala hal, di balik semuanya itu ada mujizat Tuhan. Asal kita komitmen. Ya, jangan sampai kita berdosa dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita. Tetap kita bersukacita, tetap kita berdoa, tetap kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi, saudara lihat, mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kekasih Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apakah kesulitan di dalam keluarga, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, tetapi saya yakin kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Di balik sukacita pujian bagi Tuhan, di dalam komitmen tetap berdoa dan komitmen tetap mengucap syukur dalam segala hal, ya di dalam Yesus Kristus, ada mujizat Tuhan. Itu merupakan tindakan iman bahwa kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari Tuhan, setiap pendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, supaya mereka bertindak dengan iman, dengan senantiasa menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mereka tetap komitmen berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setiap pribadi pada saat ini Tuhan kami berdoa, apa yang menjadi kesulitan pergumulan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan,
Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Kami yakin Tuhan, setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia dalam wabah COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan berdaulat. Mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Dipulihkan, ditemukan vaksin yang tepat Tuhan, sehingga umat-Mu bisa beribadah. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Menerimanya satu kali aja, Pak. Menerimanya cuma satu kali.